Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur sepenuh langit dan bumi. Tadi malam kita semuanya sudah dibisahkan untuk melaksanakan sholat sunnah rojab di episode kedua, gitu ya. Yaitu di malam Jumat pertama di bulan Rojab, diawali dengan saum hari Kamisnya, dan kita melaksanakan sholat sunnah rojab 12 rakaat tadi malam. Berkah, terasa nikmat, terasa oleh kita semuanya. Demi Allah, kalau nggak ikut pengelsa Abah, bisa jadi ada yang tahu tapi tidak pernah mengamalkannya. Tapi ketika ikut dengan Abah, kita bukan sekedar tahu, tapi langsung dibisahkan untuk melaksanakan kenikmatan yang luar biasa ini. Karena bulan Rajab adalah bulan tempat memohon berkah. Karena sebagaimana yang masyhur di semua wilayah, semua daerah, doa Rajab itu bunyinya hampir sama semuanya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa asil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Itu setiap daerah, setiap kampung doanya sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahkan sampaikan usia kami pada bulan Rajab, berkahkan sampaikan usia kami pada bulan Sya'ban, berkahkan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Ujung doanya wa hasil maqasidana. Ya Allah, hasilkan segala maksud tujuan kami. Kalau di tahun lalu masih ada di antara kita yang dalam keadaan sakit atau punya penyakit, tahun ini mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Kalau ada di tahun lalu yang masih nganggur, belum punya pekerjaan, tahun ini Allah berikan pekerjaan yang baik, rizki yang banyak, yang halal, yang berkah. Kalau tahun lalu masih ada saudara-saudara kita yang jomblo, yang belum punya pasangan, tahun ini mudah-mudahan ya Allah Engkau kirimkan jodoh yang terbaik menurut Allah. Maka hasil maqasid, hasilkan segala maksud tujuan kami. Inti dari doa ini apa? Minta berkah. Tapi Masya Allah, sebelum ketemu dengan talam, kof, ya, nun, semua itu baru mudah-mudahan. Baru harapan dan cita-cita. Keberkahannya baru wacana. Tapi setelah bertemu dengan talam, kof, ya, nun, bertemu dengan guru agung, ditalkin kita. Maka langsung kita dapat paketan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui berkah karomah dari guru agung. Maka ketika Sayyidina Ali berkata, sesungguhnya manusia yang paling beruntung di hadapan Allah, yaitu manusia yang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Minggu ini lebih baik dari minggu kemarin, bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, dan tahun ini seharusnya harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka semua itu bukan cuma wacana dan rencana, tapi semua itu pun bisa diwujudkan. Kenapa? Karena sebelum nyampe di bulan Sya'ban, Ramadan, di bulan Rajab ini sendiri, Guru Agung sudah membekali kita alat untuk mendapatkan keberkahan. Gimana caranya? Setelah ditalkin ada paket ini. Dalam kitab Fadhailus Syu'ur, bulan Rajab hurufnya ada 3. Ada ro, ada jim, ada ba. Yang pertama aja dulu, ada huruf ro. Untuk mendapatkan kehidupan yang barokah, kehidupan yang diridhoi oleh Allah, kehidupan yang bahagia, yang hakiki, maka tujuan pertama harus diperbaiki. Apa niat pertama? Yaitu harus sebanyak-banyaknya mencari keridhaan Allah. Roh di bulan Rajab adalah ridwanullah. Keridhaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursinya, siapa yang ingin mendapatkan ridho dariku, maka harus ridho akan segala ketetapan dari aku. Dan perlu kita ketahui, saudara-saudaraku semuanya, ketetapan Allah itu bentuknya tidak selalu yang enak-enak. Tapi dari sebaliknya semua itu pun, itu jadi semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin, harus mau menerimanya.
Kalau kita selama ini ridho dikasih sehat, maka sekali-kali pun harus ridho ketika kita dikasih sakit. Ridho dikasih usaha lancar, dagangan laku, usaha maju, sekali-kali harus ridho juga dikasih usaha agak tersendat, agak mundur, agak sepi, harus tetap ridho. Karena paketannya seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita dikasih sehat 40 tahun, ridho, senang, bahagia. Tapi ketika baru dikasih sakit 2 hari, baru dikasih pilek aja, flu 2 hari, langsung rame, ngeluh, update status, pakai gambar apa? Pakai gambar emo yang ada ingusnya 2. Dengan tulisan, ya Allah, aku lagi diuji nih, pret. Jadi jangan sampai seperti itu. Bagi kita, ikhwan akhwat thariqah qadiyah naqsyabandiyah mahsuriyah layasinar sampai PKN, murid pengersa abah, udah nggak ada tuh gaya-gaya begitu. Yang ada apa? Jangankan pilek yang baru 2 hari, datang kepada pengersa abah. Abah, anak saya udah batuk pilek, udah 3 hari. Apa jawaban abah? Abah mengajarkan, kemarin ada yang datang ke sini, anaknya pilek sampai udah 3 bulan, kata gitu. Maksudnya kenapa kok begitu? Suruh kita sabar dan ridho. Abah, usaha saya sedang mengalami kemunduran. Bagus, kata abah. Kok bagus? Beli mobil baru saja, kalau cuma bisa enak dipakai maju, tapi giliran dimundurin nggak bisa, jangan jadi dibelinya. Berarti itu mobil rusak. Berarti apa? Harus ridho juga dengan mundur. Karena paketannya begitu, paketan maju ya dengan mundur. Abang usaha saya sepi banget. Lagi sepi banget, dagangan lagi sepi banget. Satu kata abah, ya kalau pengen dagangan cepat habis, bagiin aja. Masa iya udah dibagiin nggak habis juga. Ngajarin sodako, ngajarin ridho juga. Berarti ada bagian orang lain di dagangan kita. Dagangan saya lagi sepi, pengen rame. Ya sudah, setel aja musik dangdut. Kata abah, kalau cuma pengen rame mah. Gitu. Jadi semua ini ajaran-ajaran dari Guru Agung seperti kata-kata biasa. Tapi ini adalah mengabarkan. Supaya murid-muridnya semuanya belajar untuk ridho akan segala ketetapan Allah. Yang enak, yang tidak enak. Karena bahasa tidak enak, bahasa enak itu dari kita sendiri, dari manusia. Karena pasti semua yang ditetapkan oleh Allah semuanya pasti yang terbaik untuk kita. Jadi bahasa enak tidak enak itu balik lagi kepada diri kita yang menerimanya. Kita tidak akan bisa menerima ketetapan Allah yang enak ataupun yang tidak enak dengan sempurna. Kecuali kita belajar apa? Belajar hakikat kesucian jiwa. Talqin. Ini alat ridho. Maka pengen berkah di tahun ini berlimpah. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka harus ridho akan segala ketetapan Allah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Maka dengan ridho ini Masya Allah, ridho akan ketetapan Allah, maka semuanya akan jadi lebih mudah, lebih ringan, lebih enak, lebih enjoy kita menikmatinya. Lalu kita pun bersyukur sepenuh langit dan bumi, kita masih dipertemukan dengan guru ridho, guru yang mengajarkan ilmu ridho kepada kita semuanya. Bahkan ada lagi cara di versi lain, buat mendapatkan keridhaan Allah yang hakiki, cari juga keridhaan Allah yang paling dekat bersama kita. Siapa dia? Yaitu keridhaan yang bersama kita yang dekat. Siapa? Yaitu kedua orang tua kita. Perkara ridho Allah menyampaikan tingkatannya, tingkatan ridho itu setelah Allah itu, yaitu kedua orang tua kita. Maka ini pun jadi bahan introspeksi, bahan muhasabah untuk kita murid-murid bangsa Abah diingatkan. Kalau selama ini kok rumah tangga sudah puluhan tahun tapi nggak jauh dari kebahagiaan, jauh dari keberkahan, bisa jadi kita masih menyia-nyiakan keridhaan yang masih dekat bersama kita. Kok usaha sudah lama tapi nggak maju-maju, dagang nggak laku-laku, udah nyoba jualan keliling kampung, jualan apa? Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, gurih-gurih nyoy. Tapi tetap nggak laku-laku, nggak ada yang beli, tetap sepi. Oh, jangan salahkan siapa-siapa. Bisa jadi kita lupa minta doa restu, minta ridho dari orang yang diridhoi oleh Allah. Siapa? Kedua orang tua kita. Maka bagi ikhwan akhwan, setelah kita mendapatkan alat ridho, yaitu melalui talqin zikir, ikut dengan guru agung, kita pun perlu juga menerapkan dan memuliakan keridhaan Allah yang ada bersama kita, yang dekat bersama kita, yaitu kedua orang tua kita.
Karena Abah juga sangat memuliakan kedua orang tuanya. Maka kalau ada yang datang ke Abah, minta didoakan supaya doakan supaya anak saya soleh, kata Abah salah. Kalau pengen punya anak yang soleh dan soleha, minta doanya, doakan saya supaya saya jadi orang tua yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena kalau orang tuanya sudah soleh dan soleha, berarti dia sudah jadi anak yang soleh buat orang tuanya. Abah menjadi sosok anak yang soleh untuk orang tuanya. Maka berhak pantaslah anak-anaknya pun jadi anak yang soleh untuk orang tuanya. Begitu juga kita. Ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ridho Allah yang berlipat ganda. Satu, tadi harus ridho akan segala ketetapan Allah. Yang baik, yang tidak baik menurut kita. Ridho terima saja. Karena yakin semua itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Kedua, cari keridhaan Allah yang dekat bersama kita. Setelah kita mencari keridhaan Allah melalui guru agung kita. Ini orang tua kita rohani, orang tua rohani kita. Maka ada orang tua kita yang melahirkan kita, disitulah cara kita, jalan kita juga untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang masih punya orang tua, bahagiakan ia, senang-senangkan ia, jangan ditunda-tunda. Karena kemarin sudah lewat, besok belum tentu ada yang jelas hari ini. Yang lagi ingat sama orang tua, datangi hari ini, tanyakan kabarnya hari ini, jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di hari selanjutnya. Karena makanya Abah mengajarkan kemarin sudah lewat, besok belum tentu ada yang jelas hari ini. Mau membahagiakan orang tua kita, mau bikin senang orang tua kita, mau berbakti kepada orang tua kita, mau nyenang-nyenangin orang tua kita, hari ini saja. Mau bersyukur hari ini saja. Mau memaksimalkan amalia ibadah hari ini saja. Mau zikirnya banyak hari ini saja. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Karena besok belum tentu ada. Maksimalkan hari ini. Supaya maksimal pula keriduan dan keberkahan yang terlimpah untuk kita semuanya di hari ini. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala melalui keriduan dari guru agung kita Pengusaha Abah Aos. Terima kasih para wakil talqin, terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Piatno. Terima kasih kepada seluruh ikhwan akhwat yang sudah selalu senantiasa istiqomah mengikuti Manaqib Online Internasional. Subuh, pagi, malamnya mudah-mudahan tadi keberkahan demi keberkahan. Bukan cuma baru mudah-mudahan berkah bulan Rajab, berkah bulan Sya'ban, berkah bulan Ramadan. Tapi kita semuanya full, 1 tahun full. Semuanya diliputi keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bikaromati pangsahabah awas. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Maafkan saya lahir batin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridwal inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.